مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Anjumul Waton Channel. Kali ini kita akan membicarakan salah satu tema menarik bagi saya adalah tentang bagaimana kita menghormati keturunan atau zuriat dari guru kita. Kawan-kawan semua, bahwa ada ulasan yang menarik dari kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Imam Zarnuji salah satu kitab yang populer dan cukup tua di kalangan dunia pesantren dan menjadi rujukan dalam bidang etika menuntut ilmu. Saya kira kita ini perlu merujuk buku ini untuk menempatkan diri kita pada makom yang tepat sebagai seorang santri, sebagai seorang murid, sebagai seorang pecinta dari guru kita. Terutama kita Nahdliyin menjadi murid dan pecinta guru kita Maulana Syekh, pendiri Nahdlatul Wathon, pahlawan nasional Syekh Zainuddin. Nah, salah satu teks yang menarik itu adalah saya ingin membacakan salah satu adab kita atau ta'zim kita kepada guru kita, ta'zimul muallim Falhasilu annahu yatlubu ridha. Pertama, salah satu bentuk ta'zim kita kepada guru kita adalah, terutama kepada Syekh Zainuddin, Maulana Syekh, itu adalah yatlubu ridha, mencari keridhaan dari guru kita. Ini penting bagi para penuntut ilmu bahwa hendaklah berjalan salaka thariqan fi talabil ilminya adalah atas dasar ridha al-muallim, keridhaan gurunya, bahwa aktivitas-aktivitas studi yang dia lakukan dengan pendalaman materi, kemudian banyaknya referensi dan literatur yang dia konsumsi, dia baca sebagai nutrisi otaknya, itu senantiasa dalam ruang lingkup atau dimusyawarahkan dengan gurunya, sehingga apa yang dia pelajari dan dia tekuni itu mendapatkan keridhaan. Ini dari segi materi, belum lagi dari segi sikap yang dia ambil ketika bermuasyarah dengan gurunya, juga dalam etika yang dibenarkan. Nah, yang kedua adalah yajtani busuh tohu, menjauhkan apa yang tidak disukai oleh gurunya. Nah, tentu hal-hal yang para guru kita tidak sukai adalah hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Al-Hadis, dan tentu juga bertentangan dengan adab seorang penuntut ilmu. Kalau itu masih lingkungan atau masih di ruang lingkup wacana, di ruang lingkup keilmuan guru kita, saya yakin pribadi akan bangga ketika muridnya memiliki wawasan, memiliki gagasan yang cemerlang untuk kemajuan Islam. Nah, yang ketiga adalah yamtasilu amrohu fi ghairi ma'siyatillah, mengerjakan semua perintahnya tentu dalam koridor ketaatan, bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah final bahwa la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, bahwa tidak ada jenis ketaatan apapun ketika itu mengarah pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang kemudian dikutip di situ. Manusia yang paling buruk, kata Nabi di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, hadis yang dinukil oleh Imam Zarnuji adalah orang yang menghilangkan atau orang yang dinunya, agamanya itu hilang, zahabu dinuhu, agamanya hilang itu di dunia karena faktor duniawi atau ambisi duniawi, karena sebab bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min tauqirihi, dan termasuk salah satu cara kita mentaukir atau mentakzim mentakzim guru kita adalah
dengan tauqiru auladihi wa may yata'allaqu bihi, dengan mentakzimkan atau memuliakan anak-anak dan kemudian zuriat-zuriat guru-guru kita dan orang-orang yang berkaitan dengannya. Zuriat termasuk adalah paman, bibi dan semua keluarga guru-guru kita. Kawan-kawan semua, sahabat, mari kita perhatikan di sini penekanan kita adalah wa min tauqiril muallim. Salah satu cara kita untuk mentakzimkan guru kita adalah dengan mentakzimkan anak-anaknya dan orang-orang yang berkaitan dengan guru kita, zuriatnya, cucu, cicitnya, dan termasuk kiri kanan, paman, bibi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi perhatian kita bahwa salah satu cara kita takzim ke Maulana Syekh itu, ke guru kita Syekh Zainuddin, adalah dengan mentakzimkan atau mentaukirkan dua putri beliau, Umi Rauhun wa Raihan, sehingga guru kita Maulana Syekh ini tidak bisa dihapus ya, tidak bisa dihapus dalam dokumen-dokumen sejarah, baik itu sejarah maupun dokumen-dokumen berupa buku-buku, literatur-literatur keilmian, bahwa beliau digelari juga dengan Abu Rauhun wa Raihan. Bahkan salah satu penyebab nama itu diambil dari Al-Quran ya, tentu mengambil salah satunya atau memisahkannya sama dengan memisahkan tujuan mulia dari guru kita Maulana Syekh ketika mengambil ayat yang tidak terpisah di dalam surah Al-Waqiah itu. Nah, ini menjadi perhatian kita semua ya, para pecinta yang mengaku diri murid, yang mengaku diri cinta kepada Maulana Syekh, bahwa salah satu cara kita mencintai Maulana Syekh adalah dengan mencintai anak-anak beliau dan keturunan-keturunan beliau tanpa membedakan dari yang Umi Rauhun ataupun dari Umi Raihanun. Ini jelas teks. Kalau saya sebagai pembaca kitab Ta'limul Muta'allim tentu akan mengikuti arahan ini, karena inilah bacaan kita, dan bukan hanya bacaan kita tapi bacaan guru-guru kita, termasuk bacaannya Maulana Syekh sendiri. Nah ini bisa juga kita perkuat dari kutipan lanjutan dari ibarat itu adalah ketika cerita tentang wakana ustazuna ya, guru kita Burhanuddin ya, Syekhul Islam, bahkan digelari Syekhul Islam ya. Syekh itu adalah orang yang usianya 40 tahun. Ini salah satu ta'rif. Ta'rif kedua adalah orang yang memiliki ilmu yang luas walaupun usianya belum 40 tahun. Bahkan Syekhul Islam ya, orang yang memiliki wawasan luas dalam bidang keislaman. Namanya Burhanuddin ya. Dalam kitab Sahibul Hidayah namanya Syekhul Islam Burhanuddin, bercerita tentang ada salah seorang min akabiril a'immah Bukhara, salah seorang ulama terkenal, ulama besar di Bukhara sana. Suatu saat sedang mengajar di sebuah majelis, tapi dalam majelis itu tiba-tiba beliau berdiri, kemudian duduk lagi, kemudian berdiri dan duduk lagi. Pasa'aluhu, lalu orang-orang saat itu, murid-murid beliau, bertanya kenapa beliau melakukan hal itu. Beliau kemudian menjawab ya, salah, inna bna ustadi yal'abu ma'asibyan fisikah ya, fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadi. Ini juga saya dapatkan di beberapa tulisan-tulisan lain yang ibaratnya mirip ya, walaupun dengan tema yang agak berbeda. Misalnya di kitab yang Nususut Turas misalnya, wa min ta'zimil ilmi adalah ta'zimus syuraka wa ta'zimu auladil ustadi wa ma yata'allaqu bihi. Mirip redaksinya ya, bahwa sesungguhnya anak ustadku, kata beliau, bermain bersama kawan-kawannya di halaman rumah. Nah, tatkala aku melihat anak ustadku ini, aku berdiri, katanya. Kata akabir a'immatil Bukhara ini, ya, anak ustadz saya berdiri. Ini adalah sebagai wujud takzim saya kepada guru saya. Kawan-kawan semua, inilah yang mesti kita contoh ya sebagai murid atau pecinta Maulana Syekh, bahwa salah satu adab dari
ulama-ulama salafus soleh dulu adalah yang tertuang di dalam kitab Ta'limul Muta'allim sebagai kitab tertua yang menjadi rujukan para ulama-ulama, termasuk guru kita Maulana Syekh adalah ini, menghormati guru kita dan menghormati keturunannya, zuriatnya. Sehingga saya secara pribadi itu tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak takzim kepada putri Maulana Syekh dan zuriat-zuriat yang lain. Kalau kita melihat sejarah peradaban Islam, bahwa konflik itu juga kan terjadi juga di kalangan para sahabat, ya kan? Tapi kita harus ingat, Nabi pun pernah menjelaskan bahwa ashabi kan nujum iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku ini semuanya adalah laksana bintang-bintang, ya, menjadi petunjuk arah, ya, terutama bagi mereka yang menjadikan bintang sebagai navigasinya. Nah, iqtadaitum, kalian ikuti para sahabatku itu, iqtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, tentu sikap kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa majaro alal ashabi fataskut, dalam banyak literatur para ulama, terutama ulama yang moderat, ya, memberikan solusi bagi kita bahwa apa yang berlaku di kalangan para sahabat berupa konflik, ya, yang disebabkan oleh perbedaan pendapat sehingga lahirlah kemudian ijtihad. Ada banyak juga penulis mengatakan itu karena kekuasaan dan lain sebagainya, fataskut. Salah satu adab kita atau akhlak yang kita kedepankan adalah kita diam pada persoalan-persoalan konflik itu. Di ranah keilmuan itu terbuka untuk dikaji dan dibahas apa yang menjadi sebabnya, apa yang menjadi faktor atau menjadi pemicunya, sehingga ada solusi-solusi sehingga ke depan konflik-konflik yang sama kan tidak akan terjadi lagi di kalangan di kalangan umat ini. Tidak akan terjadi konflik-konflik yang seperti terjadi di kalangan para sahabat dulu. Nah, tentu kita juga ingin apa yang berlaku di keluarga besar kita ini, tentu, ya, kita sama-sama mafhum sebagai murid, sebagai pecinta Maulana Syekh, salah satu yang bisa kita lakukan adalah taskut. Maka kawan-kawan semua, mari kita diam pada persoalan yang kita tidak boleh, ya, ikut nimbrung di situ, ya, serahkan saja itu kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan ada solusi terbaik. Kita berdoa di bulan mulia, mudah-mudahan Allah segera mengislah hati kita sehingga kita menjadi murid kebanggaan Maulana Syekh Yapata Sasak di Indonesia, ya, atau Yapata yang lain-lain, tapi perkhidmatannya untuk Indonesia. Akhirnya ketemu lagi di materi yang lain di Anjumul Watan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.